Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Permatasari. Nama saya Siti Daratulaini. Kami dari Program Studi Teknik Industri. Kami akan menampilkan proyek UAS Religious Education. Jadi setelah saya lihat video YouTube yang sudah saya berikan dari penggunaan media sosial, ada yang negatif dan positifnya. Dari konten yang negatif, bagaimana tanggapan? Konten yang negatif ya. Tapi gini, memang media sosial ini memang salah satu sarana silaturahmi ya kan, untuk antar manusia ya saat ini. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak bisa lepas dari media sosial. Nah, untuk tanggapan saya tentang pemakai media sosial yang negatif itu, nah ini ini yang salah satu sisi negatif yang harus kita perbaiki sebagai generasi muda. Gitu. Artinya setiap ada informasi yang masuk ke kita terima ini, kita harus memeriksa terlebih dahulu kebenarannya itu ya. Jadi kita jangan sebagai pengguna media sosial ini jangan ikut terhanyut dalam penyampaian yang disampaikan oleh media sosial tersebut gitu. Dan sekarang ini kan yang tadi kan salah satunya dia meng-capture gambar gitu kan. Nah, ini salah satu yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu salah satu sebagai mengakibatkan bisa jadi pencemaran nama baik orang lain gitu. Salah satunya seperti itu. Kan sekarang ini kan kita tidak boleh memposting sesuatu tanpa ada pembuktian yang sesungguhnya gitu. Salah satu bisa menjadi pelanggaran yang undang ITE gitu. Lalu untuk tanggapan konten yang kedua, dia jadi terinspirasi oleh konten kreator. Nah, jadi dia ingin jadi bersih-bersih, melihat konten kreator Pandawara, dia kan suka bersih-bersih kayak di kali-kali gitu. Nah ini anak sekolah dia juga jadi ikutan inspirasi buat bersih-bersih di sekolahnya, karena dia masih sering lihat di lingkungan sekolah itu ada yang buang sampah sembarangan. Itu salah satu fungsi dari media sosial. Jadi kita menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat atau pengguna media sosial sendiri. Salah satu segi positifnya seperti itu. Jadi ketika kita mensosialisasikan kegiatan yang positif dan itu berhasil, mungkin bisa jadi inspirasi orang lain gitu. Nah, itu salah satu pemakaian medsos yang benar dan tepat gitu. Jadi sebagai generasi muda seharusnya kita mengeksplor potensi kita, potensi lingkungan kita untuk nilai-nilai yang baik. Itu sangat bagus gitu ya. Misalnya kayak dia yang Pandawara, itu dia bisa ya. Artinya kan ya, fungsinya medsos ini kan seperti itu. Jadi kita tahu kondisi lingkungan sekitar kita gitu. Artinya kan medsos itu kan media yang tanpa batas, tanpa jarak, tanpa waktu kita bisa melihat gitu kan. Artinya jarak itu, di daerah lain ada yang bisa seperti ini positif nih gitu. Ternyata di daerah kita bisa kita lakukan nih gitu. Nah itu salah satu sisi yang positif gitu. Saya ada pertanyaan satu Pak, bagaimana pesan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga etika saat menggunakan media sosial? Nah, jadi pesan untuk anak muda khususnya dan pengguna medsos lainnya, artinya memang media sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena ini selain media informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat dan ini juga kita harus bijak gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya media sosial dan smartphone ini justru kita malah menjadi bukan smart gitu. Jadi kita yang pintar tapi kita nggak pintar dalam menyampaikan informasi gitu. Jadi menggunakannya medsos dengan baik dan benar, artinya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebenaran itu tanpa menyebarkan juga berita hoax gitu. Nah ini kita harus pandai-pandai mengkonfirmasi, memilih informasi apa yang kita butuhkan gitu. Itu aja. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dan langsung. Baik, terima kasih Manda, sama-sama. Apabila ada kekurangan yang perbaiki. Tadi kan di video pertama itu video sosial dari media sosial negatifnya itu mengfoto orang tanpa izin, terus menyebarkan dengan caption yang tidak benar tante. Nah kalau yang kedua itu dampak positif dari media sosial, di mana customer itu memfoto makanannya terus diupload ke media sosial dan akhirnya dampaknya banyak yang mengunjungi tempat tersebut. Itu menurut tante tanggapannya gimana?
Untuk media sosial itu memang sebenarnya kita bisa membantu kayak semacam yang positifnya ya. Dengan makanan yang kita makan terus merasakan enak itu bisa di-upload ke media sosial, itu akan menambah pengunjung untuk si UMKM ini contohnya gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Itu mungkin kalau sekarang ini kan memang dari media sosial lebih cepat untuk mendatangkan yang positif atau yang negatif. Nah, kalau yang memang yang negatifnya itu sebenarnya itu salah karena apa, dia memfoto atau memviralkan gitu itu tanpa dia mengetahui sebenarnya dia melakukan apa, tanpa dia melihat dulu atau tanpa dia mendengar dulu apa yang dia lihat, itu dia langsung mengupdate ya buruk, sangkain mungkin kayak contoh tadi anak sekolah itu ya, mungkin dipikirnya nanti dia lagi pacaran atau apalah gitu, sementara dia lagi baca buku atau mungkin lagi belajar atau lagi berargumen untuk mengenai pelajarannya kayak seperti itu. Sama aku juga ada pertanyaan nih tante. Menurut tante pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental itu gimana? Sangat buruk ya. Itu kalau mungkin yang orang yang mengalami itu biasa aja mungkin itu nggak masalah. Tapi orang yang memang nggak bisa menerima dengan semacam bulian lah ya, itu semacam bulian itu akan mengganggu mentalnya sangat. Karena psikologis orang beda-beda ya. Betul. Kasih tante jawabannya ya sama waktunya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dengan video penggunaan sosial media yang negatif? Ya, yang pertama kan video itu dia fotoin orang-orang tanpa izin lalu men-share-nya. Jadi bagaimana tanggapan menurut Bapak? Ya menurut saya sih ya itu udah melanggar kode etik ya, merugikan orang lain dan memfoto tanpa pengetahuannya dan disebarluaskan di media sosial. Karena yang kita tahu sekarang ini ya, media sosial itu dampaknya sangat luas lah, bisa dilihat oleh anak kecil atau semua orang lah ya, udah gampang lihat inilah HP atau ini ya. Nah menurut saya sih dampaknya ya sangat-sangat merugikan orang itulah, ada dampak fisiologi dia atau apalah menurut saya ya. Ya sebenarnya ya itu perbuatan yang tercela lah, makanya kita harus memilah-milah gitu ya perbuatan kita gitu yang merugikan orang lain, nanti kita juga kena hukumannya gitu ya. Ya selama itu merugikan orang jangan kita lakukan lah gitu ya. Saja kan yang video kedua itu dampak positifnya dalam penggunaan media sosial, dia mempromosikan dagangan orang lain, lalu banyak orang lain yang melihat dari apa yang dia posting langsung datang ke warungnya, langsung datang ke tokonya karena dipromosikan oleh temannya gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Ya tanggapan saya ya positif, maksudnya ya kan kita akan lihat lagi ada sisi baiknya. Nah kalau ini ada sisi baiknya ya kenapa enggak dong membantu orang lain walaupun tanpa sepengetahuan dia ya, itu kan udah menguntungkan dia, menghasilkan dia, walaupun kita tidak minta upah atau apa ya. Sebenarnya sih media sosial itu kan balik lagi ada positif baiknya. Nah kalau yang baik kita ikutin saja gitu, tapi kalau yang buruk lah kita tinggalin lah gitu. Pokoknya ya selama itu tidak merugikan orang lain, sah-sah aja lah kita menggunakan media sosial itu ya. Bagaimana menurut Bapak manfaat utama dari media sosial jika digunakan secara bijak? Oh ya manfaatnya sih banyak ya. Jadi kita mempromosikan dagangan atau apa ya, ini apa sih, keahlian kita bisa di-share ke semua di kalangan menengah atau atas ya, itu kan keuntungan. Kalau dulu kan belum ada media sosial, kita bisa berjualan di tempat aja. Dengan ini kan media sosial kita punya usaha online, jadi kan orang bisa tahu gitu dengan tidak harus didatangin, dengan pesan aja gitu ya. Ya dampaknya sih banyak sih sebenarnya untuk media sosial yang buat kitanya ya, tergantung kitanya lagi lah gitu. Tapi sih menurut saya sih bagus lah dengan adanya media sosial ini kalau untuk keperluan individu yang baik-baik aja. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kan yang pertama tadi itu videonya negatif ya kak, dia tentang ujaran kebencian sehingga dia dapat sanksi sosial. Nah kalau misalnya yang positif ini dia dapat inspirasi dari konten kreator Pandawara buat ikut menjaga lingkungan, menjaga sampah. Nah, menurut kakak, pendapat kakak tuh tentang kedua aksi itu bagaimana? Untuk yang positifnya itu boleh. Kalau yang positifnya ya, kalau misalnya kita dalam bermedia sosial itu ya kita juga terpengaruh sama teman. Kalau misalnya teman juga ikut melihat sosial media yang negatif, kita bakal terikut juga. Jadi yang positifnya itu
kalau misalnya kita membuka media sosial yang negatif, yang positif, maka kita akan terbawa sama konten yang kita lihat. Seperti yang kalau misalnya negatif itu kayak yang tadi yang anak kecil lihat itu, dia melihat orang berlomba-lomba dalam memiliki harta. Nah, dia sebagai, kalau misalnya dia orang yang sederhana, dia bakal insecure dengan konten-konten yang seperti itu. Itulah yang positif. Jadi menurut kakak apa manfaat utama dari media sosial jika digunakan secara bijak? Kalau misalnya digunakan secara bijak itu banyak sih positifnya, karena sekarang apalagi di lingkungan sekarang itu apa-apa serba sosial media. Seperti dalam hukum itu tidak akan berlaku jika tidak viral. Nah, jadi pengaruh media sosial terhadap kita itu juga besar. Nah, positif negatifnya itu tergantung sama orang yang memakainya. Makasih ya kak pendapatnya sama jawabannya. Makasih atas waktunya. Jadi di video pertama itu kan dampak positif dari penggunaan media sosial. Ya. Jadi si objeknya itu mengupload di sosial media makanan dari si penjual itu, sehingga makanan itu jadi ramai didatangi pembeli. Itu dampak negatif dari media sosial, di mana mengujarkan ujaran kebencian di salah satu postingan, sehingga dia dapat sensasi sosial nih dari netizen untuk ngelakuin hal seperti itu. Nah, tanggapan dari tante itu gimana? Kalau untuk yang pertama tante setuju ya, karena termasuk Kak suka melakukan hal yang seperti itu. Kalau memang enak, pasti aku share dan ngajak orang untuk datang. Kalau yang seperti yang negatif, sebenarnya sih nggak setuju. Suka sedih, kan mereka nggak tahu. Misalnya kayak aku punya babynya seret nih, suka posting kan, ada yang komen, ih anak kecil, ih babynya kecil, imut, ini bla 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 bla. Emangnya dikasih makan nggak? Kan mereka nggak tahu. Iya, nggak tahu kan. Gimana kita ngajar BB-nya untuk naik, kita kasih apa MPASI-nya, yang pagi apa, siang apa, mereka nggak mikir keribetan itu. Asal yang negatif itu yang suka bikin orang down ya, kalau Iya, aku karena nggak ngerasain jadi nggak tahu. nggak Ya. ngerasain banget, karena dia nggak pernah ngerasain di posisi kita tuh. Iya. Jadi dia komen itu mungkin ngerasa paling jago atau paling Iya. pinter kali ya gitu. Lebih nggak setuju yang negatifnya sih. Yang positifnya aku jujur sering juga memposting seperti itu, memang enak Relate ya. ya, relate. Ya, aku juga ada pertanyaan. Baik. Jadi menurut tante itu tentang peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Peran sosial sebenarnya penting ya, karena kita makhluk sosial. Tapi ya secukupnya aja, sekedarnya saja. Karena kadang yang dikontenkan itu Berlebihan ya. tidak boleh berlebihan, kadang suka melebihi dosis ya, seperti obat agak kelimpungan gimana gitu. Kalau menurut aku nggak pada dosisnya, itu sangat lebay menurut aku. Itu aja. Kalau masih sesuai dosisnya, is okay, better lah. Oke, sekian ya tante pertanyaannya. Makasih atas waktunya ya. Ya sama-sama. Oke, Om. Jadi kan tadi udah lihat videonya. Yang pertama itu video positif. Dia terinspirasi sama konten kreator yang viral tentang menjaga kebersihan sama sampah. Jadi mereka terinspiratif tuh Om buat ngejaga lingkungan juga. Nah, yang kedua itu yang negatifnya itu mereka wanita itu ngasih ujaran kebencian di sosial media. Jadi dampaknya dia jadi dikasih sanksi sosial sama orang-orang masyarakat atau netizen gara-gara aksinya dia yang ngasih ujaran kebencian. Dan menurut Om terhadap video tersebut tanggapan? Yang positifnya nih, Iya, positif dulu. kalau positifnya itu media sosial ya memang penting ya. Sebenarnya sih kalau untuk positifnya itu bisa dimulai dengan diri sendiri ya, dengan cara ya di rumah aja, hal kecil aja ya. Kita di rumah dulu aja lah, kita buang sampah tempatnya di rumah kan, dari itu dibungkus plastik, diikat ya kan, dibuang malam hari kan, pagi hari malam dibuang, biar pagi hari dibuang gitu. Jangan terus simpan di tempat yang terbuka, karena juga bisa mengundang kayak tikus gitu kan. Pokoknya harus steril dari bekas-bekas kotoran sampah gitu, maksudnya pokoknya malam itu harus diikat rapi, dimasukin tempat sampah rapi, biar besok pagi jangan ambil sampah pun kalau keadaan sudah terikat plastik, jadi ngambilnya enak. Itu yang positifnya. Kalau negatifnya ya itu media sosial yang penting juga ya, karena dimana dia contoh itu kan nanti akan ada anak-anak yang kecilnya, contohnya anak kecil akan jadi pengikut dia ya, oh itu kayak buang sampah kayak gitu. Jadi ya penting juga itu negatifnya, penting juga kasih contoh buat yang lain bahwa nanti kalau buang sampah sembarangan nanti ya gitu kan terjadi kan, kalau terakumulasi dari plastik satu, plastik dua, plastik akumulasi lama-lama ya bisa jadi juga hal kecil kayak solokan mampet kan. Nah itu harus juga. Jadi itu sih tanggapan kalau negatif. Aku ada pertanyaan juga nih. Menurut Om, manfaat utama dari gunain media sosial secara bijak itu apa? Ya kalau dari Islam sih ada manfaat, ada mudaratnya, tergantung dia. Kalau dia memang banyak digunakan dengan yang bermanfaat ya ada manfaatnya kan, tapi kalau digunakan dengan tidak berguna ya banyak mudaratnya. Jadi ada plus minusnya lah gitu. Diusahakan sih banyak plusnya daripada minusnya. Untuk anak-anak ya kalau bisa sih untuk orang tua aja hal-hal yang
negatif ya di blok aja gitu. Untuk filter lah mereka, jangan sampai dia buka itu kan. Ya tahu sendiri karena media sosial kan itu lebih cepat daripada gosip kan, dia buka kan lebih cepat. Itu penting banget. Ya yang penting bisa kita mau filternya gitu. Positif dan negatif. Kita tuh orang tua kita anak-anak kita dalam dua. Kalau kita tergantung diri kita bisa filter atau enggak. Sekian, makasih Om atas waktunya. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda, media sosial di Indonesia itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil, dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan pada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook, jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial, adalah bagaimana memverifikasi data, informasi, atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan, penggunaan media sosial ini bak pisau begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif ya mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Wawancara ini membahas dampak positif dan negatif media sosial serta pentingnya menjaga etika dan kebijaksanaan dalam penggunaannya. Berikut adalah kesimpulan dari wawancara yang telah kita lakukan. Yang pertama itu, ada dampak negatif media sosial. Media sosial sering disalahgunakan untuk komentar negatif atau penyebaran informasi tanpa verifikasi yang dapat melukai perasaan orang lain dan menimbulkan masalah seperti pencemaran nama baik. Selanjutnya, banyak penggunaan memberikan opini tanpa memahami konteks atau posisi orang lain, menunjukkan kurangnya empati dan etika dalam berinteraksi. Yang kedua adalah sisi positif media sosial. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang bermanfaat dan inspiratif, seperti pengalaman menikmati makanan enak yang mendorong orang lain untuk mencobanya, atau gerakan bersih-bersih yang memotivasi perubahan positif. Dan media sosial menjadi alat untuk membangun interaksi positif antar pengguna serta menyampaikan nilai-nilai baik kepada masyarakat. Lalu ada kesadaran dan empati. Yang pertama, pengguna media sosial diingatkan untuk lebih memahami dan merasakan posisi orang lain sebelum memberikan komentar atau opini. Menjaga etika sangat penting agar media sosial tidak menjadi platform yang menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Dan yang keempat, pentingnya penggunaan yang bijak. Media sosial sebaiknya digunakan secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Pembatasan penggunaan secara wajar diperlukan agar tetap relevan dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Media sosial memiliki sisi positif seperti menyebarkan inspirasi dan informasi yang bermanfaat, namun juga membawa risiko jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pengguna, terutama generasi muda, untuk menjaga etika, memilih informasi yang benar, dan memanfaatkan media sosial untuk tujuan yang positif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.